Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat Paskah. Saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita mulai kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami telah merayakan Pesta Paskah. Pada Pesta Paskah, Oktav Paskah pada hari Selasa ini, kami juga berdoa bagi Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil pada Senin kemarin, pada Oktav Paskah yang pertama. Semoga rahmat karunia yang Kau berikan kepadanya selalu menjadi berkat bagi kami para umat Katolik dan juga umat Kristiani di muka bumi ini, untuk berbelas kasih, penuh rasa kemanusiaan, rasa keadilan, berbela rasa, dan berpihak kepada kaum yang menderita, kaum yang miskin, dan juga mampu untuk menjadi pribadi yang terus mewartakan cinta kasih dalam kondisi apapun dan dalam situasi yang sulit sekalipun. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita masih dalam seri mencintai Yesus Kristus, mencintai Tuhan Allah, dengan kitab Kejadian ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Tetapi sebelum kita masuk ke kitab Kejadiannya, mari kita membaca Injil hari ini. Dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Injil hari ini sudah dapat ya, Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita membaca bersama. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekilas materi kita beberapa bulan yang lalu, kita bisa melihat latar belakang kitab Kejadian dan dikaitkan dengan Injil hari ini. Sebenarnya
ada sesuatu lingkaran yang terstruktur yang terjadi, bagaimana kitab Kejadian yang menjadi tanda awal firman dan sabda Tuhan yang dituliskan dalam kitab suci. Kita tahu bahwa kitab Kejadian atau Genesis adalah kitab pertama dalam Alkitab dan bagian dari Pentateuch atau Pentateuch atau Taurat Musa, yaitu 5 kitab pertama dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Jadi isi dari kitab Kejadian itu sama antara Yahudi dan Kristen. Artinya semua kata-kata dalam kitab Kejadian itu sama. Cuman mungkin disulih bahasakannya itu yang mungkin berbeda-beda. Nah, sedangkan kita sudah ada terjemahan baru untuk Katolik dan Protestan. Jadi yang dipakai standar untuk kitab suci, kalau yang terjemahan versi lama yang bersama itu, mungkin banyak kata-kata yang tidak dimengerti oleh kita. Bahasa Indonesia misalnya kayak ketopong gitu kan. Ketopong itu kan topi. Nah, jadi misalnya kayak basi itu kan baskom sebenarnya. Kalau basi itu kan baskom yang dibuat dari kayu dan untuk mengikatnya adalah besi-besi ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang itu kan baskom lebih efektif dari plastik. Nah, mungkin banyak kata-kata dalam terjemahan ya baru itu sudah sama antara Katolik dan Protestan. Jadi ketika nanti memilih kitab suci itu harus ada standar LAI dan LBI-nya. LAI dan LBI. Kalau LAI kan Lembaga Alkitab Indonesia, LBI Lembaga Biblika Indonesia. Jadi sudah ada terjemahan baru yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI bersama ya. Jadi itu dipakai nanti. Sedangkan yang mungkin yang selalu menjadi persoalan itu kan memang dalam kitab Kristen Protestan itu hanya 66 kitab. Karena Deuterokanonikanya tidak dianggap kitab suci. Tapi bagi Katolik ya, kitab suci itu terdiri atas 73 kitab yang sudah dikanonisasi ya dari Vulgata ya. Jadi artinya ya, silakan sesuai dengan dogma masing-masing, tetapi bukan untuk dipertentangkan, karena pada prinsipnya belajar kitab suci itu kita belajar mengetahui firman dan sabda Tuhan. Nah, seperti kita tahu bahwa kitab Kejadian hanya untuk mengingat kembali, ada 3 tema utamanya, yaitu penciptaan, kemudian pelanggaran dan pemulihan, kemudian perjanjian. Jadi kalau kita lihat misalnya tentang hukum perkawinan Kristiani ya, sebenarnya hukum perkawinan Yahudi juga itu sebenarnya mengacu kepada kitab Kejadian. Nah, cuman persoalannya karena ketegaran tengkuk ya orang Yahudi, maka Musa menuliskan surat cerai. Nah, tradisi itu sudah ada dalam kitab Kejadian. Makanya dalam kitab Kejadian itu kan jelas bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, nanti akan dipulihkan kembali dalam perjanjian, artinya dikuatkan dengan penegasan Yesus ya. Ketika ada dialog antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus tentang masalah perceraian itu, lalu Yesus katakan kamu sesat. Nah, ini persoalan yang harus kita pahami. Maka dalam gereja Katolik, satu-satunya sakramen yang saling memberikan sakramen itu adalah sakramen perkawinan. Karena ada konsensus bersama, statusnya liber, kemudian sudah ditelusuri dalam penelitian atau penyelidikan oleh imam, kemudian disepakati laki-laki yang statusnya liber atau bukan istri orang atau bukan suami orang atau statusnya janda yang ditinggal pergi suaminya karena meninggal dunia,
dan atau ditinggal oleh istrinya karena meninggal dunia. Nah, itu nanti bisa menerima sakramen perkawinan. Jadi dalam gereja Katolik, sakramen perkawinan itu bisa diterimakan lebih dari satu kali bagi seseorang laki-laki atau perempuan yang statusnya liber. Dasarnya sebenarnya memang sudah mengacu kepada kitab Kejadian. Nanti diperkuat lagi dalam Injil ya. Kemudian diperkuat oleh surat Rasul Paulus. Makanya biasanya bacaan-bacaannya dipakai kalau misalnya ada yang menggunakan teks-teks kitab suci, itu biasanya ada yang mengambil dari kitab Kejadian, ada yang mengambil dari Injil Matius, ada yang mengambil dari Injil Yohanes, atau mengambil dari surat Rasul Paulus. Nah, itu biasanya dikonsultasikan dengan pastor atau pendeta. Ya, itu memang sesuatu tanda ikatan yang suci. Jadi kalau sampai dilanggar berarti kita sesat. Nah, itu saja sih sebenarnya hukum yang dipulihkan kembali oleh Yesus. Jadi memang dalam kitab Kejadian itu. Baik, kemudian ya saya hanya mengingatkan kembali karena ini materinya sudah saya berikan ya, tetapi penting. Kemudian kitab Kejadian ini ya mencerminkan proses panjang yang melibatkan tradisi lisan dan tulisan serta pengaruh berbagai sumber dari zaman dahulu. Nah, ini penting untuk kembali menegakkan bahwa tradisi lisan, tradisi suci itu bukan tradisi leluhur atau nenek moyang, tapi tradisi yang diwariskan berdasarkan kehidupan beriman, hubungan antara Allah dan manusia yang dilakukan secara lisan, kemudian ditulis. Nah, jadi ini penting juga dihayati. Banyak di antara kita kan berdebat, ya kan? Misalnya sumber iman itu hanya kitab suci. Ya, bagi Kristen-Kristen yang memang menganggap itu satu-satunya sumber, silakan. Ya, tetapi harus mengikuti apa yang dikatakan Injil juga. Jangan mencomot kitab-kitab perjanjian lama misalnya. Misalnya ada ajaran mau menikah lagi. Lalu kita ini kan keturunan Abraham. Abraham kan pada prinsipnya Abraham itu monogami. Karena ketidaksabaran Sarah, makanya dia menyodorkan gundiknya itu bayi tabung versi perjanjian lama ya. Jadi maksudnya benih Abraham, karena Sarah itu sel telurnya tidak bisa dipakai lagi menurut Sarah ya. Lalu Abraham ya udah, ya kan? Ya, artinya benih Abraham, sel sperma Abraham itu dimasukkan ke Hagar. Nah, itulah dia. Maksud Sarah bagus supaya Abraham memperoleh keturunan, tetapi ya, justru itu bukan dikehendaki Allah. Makanya Sarah itu ya ketawa dia waktu itu di balik pintu. Masa aku yang tua ini bisa punya anak? Sampai Tuhan Allah kamu yang ketawa itu, katanya. Nah, itu sebenarnya, nah makanya setelah Sarah meninggal ada keturah. Ya, Abraham menikah lagi dengan keturah. Pada prinsipnya itu. Jadi kalau ada orang Kristiani itu tidak berdasarkan ya. Lalu ada memang kalau kita lihat Ishak dan Ribka itu monogami dia. Jadi harus dipahami bahwa ya prinsip Bapa beriman itu perkawinannya monogami. Jadi sebagai orang Kristiani kalau sifat perkawinan tidak mengacu kepada kitab Kejadian, itu parah tuh. Beda Kejadian dengan Yakub. Yakub itu sebenarnya hanya mau menikahi Rahel, tapi Yakub itu ya mendapat pengajaran dan penghajaran karena dia menipu bapaknya Ishak. Ya, suara-suara Yakub ya, tapi bulu-bulu Esau. Ya, Ishak tuh udah tahu kalau dia tuh menipu. Tapi ya mau gimana? Sama-sama anak ya. Ya, tetapi ya sudahlah, apalagi dipengaruhi oleh Ribka. Sudahlah Pak, itu benar-benar Esau. Ya kah? Ya udah. Pengaruh istri itu begitu kuat. Sehingga Ribka itu melarikan Yakub pergi ke Laban. Laban itu pak tuanya.
Nah, dalam tradisi dulu perkawinan artinya memiliki garis keturunan itu sudah terjadi sebenarnya. Nah, jadi Yakub itu bukan karena dia, tetapi karena penipuan Laban. Laban menyodorkan Lea karena dia sayang dengan Yakub. Apapun yang diusahakan Yakub tuh, ya kan, berkat. Mengusahakan domba berlimpah dombanya, mengusahakan pertanian panennya berlimpah. Jadi Laban itu jadi picik ingin memiliki Yakub. Nah, sehingga akhirnya Laban itu ya memperdaya Yakub dengan menyodorkan Lea. Ya, tapi sudah terlanjur Lea yang ditiduri oleh Yakub. Tetapi karena cintanya terhadap Rahel, ya, bagaimana untuk mendapatkan Rahel lagi? Ya Laban ya punya taktik 7 tahun lagi bekerja begitu. Nah, itu persoalannya ya. Jadi persoalan ya. Tetapi ingat ya, akhirnya juga ya Yusuf, anak dari keturunan Yakub dan Rahel, yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, yang dibawa oleh sepupu-sepupunya, orang-orang ya Ismail, akhirnya juga menyelamatkan mereka dari peristiwa kelaparan yang begitu menggenaskan ya. Nah, jadi itu. Kemudian tetapi akhirnya juga ya dari keturunan yang pertama itu juga ya, yaitu dari keturunan Yehuda ya, yang merupakan anak keempat dari Yakub. Dialah yang akhirnya mendapatkan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu tetap jatuh kepada anak dari istri pertama. Karena ya Ruben itu meniduri Bilah ya, mama tirinya, yaitu gudik dari Rahel. Ya. Kalau tidak salah gudik dari Rahel atau dari Lea gitu. Karena cantik, memang ya pasti cantik kan. Akhirnya hak kesulungannya ya, karena Lewi dan Simeon dan Lewi, Simeon anak kedua, Lewi itu dia membunuh ya orang yang sudah menyerah karena akibat Dina yang dicemari oleh suku tetangga. Akibatnya hak kesulungannya lepas. Jadi jatuhlah kepada Yehuda. Nah, nanti Daud itu dari tunggul Isai, keturunan Yehuda. Nah, jadi perjalanan kitab suci itu adalah peristiwa keselamatan. Jadi peristiwa Paskah itu ya yang kita rayakan ya tidak lepas dari konteks kitab Kejadian ini. Dan ya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan lalu kalau kita misalnya ikut malam Paskah, ya bacaan cukup panjang itu. Kitab Kejadian itu akan pasti dibacakan. Jadi, kitab Kejadian sebagai landasan aspek spiritual itu yang pertama penciptaan dunia dan umat manusia. Kejadian 1 sampai 2. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Maka dalam syahadat iman itu aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi, Kejadian 2 itu menunjukkan wujud asli Allah. Ya. Jadi Allah itu bisa dilihat oleh Adam dan Hawa dan didengar suaranya. Dilihat, didengar. Ya. Jadi ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, di situ menunjukkan bahwa Taman Eden itulah kerajaan surga atau surga, ya, kediaman Allah. Kemudian ada pelanggaran manusia, Kejadian 3. Ya. Nah, akibat pelanggaran manusia itulah maka sang juru selamat itu harus mati di kayu salib ya. Kemudian janji keselamatan dan perjanjian. Nah, ini ya janji keselamatan dan perjanjian. Jadi janji keselamatan yang diyakini umat Israel atau diyakini umat Yahudi itu tergenapi dalam Yesus Kristus yang justru dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Seperti kita kan orang non-Yahudi. Maka dalam
doa syukur ya, doa syukur agung dalam Jumat ya. Ibadat Jumat itu ada doa untuk umat Yahudi yang mengenal siapa Tuhan penyelamat itu. Kemudian keberadaan Tuhan yang setia. Jadi janji keselamatan dan perjanjian, keberadaan Tuhan yang setia. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian ini, sebenarnya peristiwa Paskah itu terjadi bukan karena Allah membebaskan bangsa Israel, tapi karena keberadaan Tuhan yang setia. Ya. Kemudian yang keenam, kesetiaan dan perjalanan rohani. Jadi kalau kita lihat kisah Yusuf itu, Kejadian 37-50 itu cukup panjang ya. Nah, makanya secara keseluruhan kitab Kejadian memberikan dasar spiritual yang kuat untuk pemahaman tentang asal-usul dunia, manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, ini dia. Kitab ini mengajarkan nilai-nilai dasar iman, ketaatan, kasih, dan keselamatan. Jadi, iman, ketaatan, kasih, dan keselamatan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, kata Rasul Paulus, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak ya wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga. Maka bacaan Injil tadi kalau kita baca secara seksama, bagaimana Maria Magdalena itu, rasul dari para rasul, adalah seorang perempuan yang dipilih Allah untuk menyaksikan Yesus yang sudah berubah rupa, transfigurasi. Jadi transfigurasi Yesus itu hanya bisa disaksikan oleh 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Makanya ketika Maria Magdalena itu ya mengatakan kubur telah kosong, maka yang berlari dengan cepat itu adalah Yohanes. Tetapi Yohanes tidak menjenguk atau masuk ke dalam kubur, menunggu ya Paus. Nah, jadi di situ kita sudah mengatakan atau kita sudah menyaksikan bagaimana privilege Paus. Jadi Paus Fransiskus itu adalah ya wakil Kristus atau dia pengganti Petrus. Jadi Paus pertama itu adalah Petrus. Jadi kalau kita lihat bacaan-bacaan itu ya, sebenarnya sungguh luar biasa. Paus Fransiskus itu meninggal pada hari Oktav Paskah yang pertama, pada hari Senin itu. Itu mewujudkan yang namanya misteri iman yang luar biasa. Saya mengikuti misa online-nya waktu beliau memberikan berkat di Basilika Santo Petrus itu. Ya. Jadi luar biasa sekali. Setelah itu beberapa jam kemudian dia meninggal dengan penuh cinta kasih. Ya, berangkat menuju ke rumah Bapa di surga. Nah, sama seperti ya, pada bacaan hari Selasa ini bagaimana Maria Magdalena akhirnya mengabarkan kepada ya Petrus dan Andreas, tetapi dijelaskan lebih seksama oleh Injil Yohanes. Ada kata-kata ya, Rabuni, artinya guru. Jadi guru agung kita adalah Yesus Kristus. Nah, di situ. Jadi kitab Kejadian adalah landasan yang menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah umat manusia, menawarkan kasih dan pemulihan, serta janji keselamatan yang diteruskan dalam masa depan. Jadi masa depan, misteri agung itu yang dikatakan kitab Kejadian itu, inilah dia, peristiwa Paskah itu yang sesungguhnya. Peristiwa Paskah itu ada artinya mendapatkan kemerdekaan, kelepasan, kebebasan dari belenggu perbudakan setan. Ya. Jadi ada tafsir-tafsir yang mengatakan ketika Yesus wafat dia kemana? Dia turun ke tempat penantian sesuai dengan ya syahadat para rasul itu. Dia membawa ya orang-orang yang di pangkuan Abraham itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka itu sebenarnya sudah disampaikan Yesus kepada penjahat di sebelah kanan, Dismas ya. Ada Gespas yang di sebelah kiri, Dismas di sebelah kanan. Itulah sakramen ya, tobat yang diberikan Yesus kepada Dismas. Yesus, ingatlah aku jika engkau berada di rumah Bapa.
di rumah Bapamu. Pada hari ini pun engkau akan masuk ke rumah Bapakku. Nah itu. Jadi pertobatan penjahat di sebelah kanan itu menunjukkan sikap hidup kita. Bahwa pertobatan itu yang paling utama, yang akan membawa karya keselamatan atau janji keselamatan yang diteruskan dalam masa depan. Nah ini kitab Kejadian. Jadi kalau seseorang Kristiani tidak membaca kitab Kejadian secara utuh itu, dia tidak akan bisa menerangkan atau bisa menceritakan atau mewartakan Injil. Karena apa? Ya, apa yang ditanyakan di kitab Kejadian itu dijawab dalam Injil itu. Jadi kalau orang melompat-lompat, ya, membaca kitab suci misalnya, kalau di dalam gereja Katolik itu kan tahun A, tahun B, tahun C, 3 tahun tuh pasti selesai baca kitab suci. Nah itu. Jadi kanonisasi kitab suci itu kan dilakukan oleh gereja, tujuannya adalah bahwa kata-kata yang ditulis dalam kitab suci itu adalah sesungguhnya merupakan benar 100% firman Tuhan. Nah, yang disampaikan melalui penulis-penulisnya, ya kan? Baik, itu pengantar kita untuk memahami bagaimana peristiwa Paskah itu dari sudut pandang kitab Kejadian, yang memang mengapa saya pilih kitab Kejadian, karena disinilah kita akan tahu ya tahun jubilium itu apa. Karena dalam proses kitab Kejadian ini Allah membebaskan bangsa-bangsa. Makanya Yesus pernah mengatakan ya, seseorang yang berutang misalnya, ya berutang, jadi dia mengibaratkan hutang manusia itu, dosa itu seperti hutang. Hutang itu diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Paus Fransiskus, ya, seorang pemimpin spiritual gereja Katolik, ya, itu mau mencium sepatu pemimpin Sudan yang berperang supaya menyetop perang. Ya. Dicium tuh, bukan hanya main-main, hanya itu dicium sepatunya. Ya. Lalu dia mencium kaki, setelah membasuh kaki para narapidana yang ada di penjara, anak-anak di Italia kalau tidak salah. Setelah itu dicium kakinya. Lalu di Indonesia mencium tangan imam besar Masjid Istiqlal, ya. Jadi bukan simbolisasi, tetapi itulah kerendahan hati, cinta kasih yang sungguh-sungguh nyata. Jadi kalau ingin menjadi seperti Kristus, ya Kristus yang hadir tampak pada zaman sekarang sesuai dengan nubuat kitab Kejadian, itulah Paus Fransiskus itu. Saya tidak pernah melihat orang itu bukan mencium ini lagi ya, mencium sepatu. Ya silakan cek videonya di YouTube ya, mencium sepatu. Ya, bukan hanya sepatu pemimpin laki-laki, pemimpin perempuan di Sudan itu. Nah, ini salah satu keutamaan. Apakah kita bisa seperti itu? Sangat berat. Sangat berat. Sangat berat mengapa? Kalau kita tidak punya kerendahan hati dan punya keutamaan. Orang yang bisa melakukan itu adalah yang memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Rendah hati itu tadi. Jadi banyak penafsir kitab suci mengatakan rendah hati itu apa? Itulah cinta kasih. Rendah hati itu mau mengampuni dan mau melepaskan segala hal yang membuat dirinya terbelenggu. Nah, tetapi itu terus kita belajar ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Baik, jadi jelas di situ ya. Lalu pada pertemuan selanjutnya pernah kita singgung tentang Abraham. Siapa Abraham ini? Abraham adalah salah satu tokoh utama dalam kitab Kejadian ya. Dan kisah hidupnya sangat penting dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi tidak dimunafikan atau tidak dinafikan bahwa Abraham atau Ibrahim ini ya tokoh penting bagi 3 agama Samawi itu, Yahudi, Kristen, dan Islam.
Jadi kalau bertengkar gara-gara Bapak Abraham, ya semuanya akan berada di pangkuan Bapak Abraham nantinya. Semua umat beriman. Ya. Tetapi untuk bisa memasukkan manusia ke kerajaan surga, ke taman Firdaus itu ya hanya Yesus Kristus. Jadi itulah peristiwa Paskah itu yang terjadi. Bagaimana Yesus turun ke dalam tempat penantian dan akhirnya membebaskan orang-orang yang ya telah dihakimi. Jadi sebelum Yesus turun ke tempat penantian, orang-orang yang suci saleh itu ya berada di tempat penantian itu. Nah, ada yang benar-benar menolak Allah, ada yang benar-benar diterima Allah. Jadi dua pilihan. Nah, makanya kalau kita lihat Lazarus di pangkuan Abraham itu mengibaratkan orang yang ya menunggu pembebasan dari Tuhan Yesus, tapi dia sudah berada di tempat yang bahagia. Jadi Abraham ini menjadi bapak orang beriman. Sama seperti Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya. Jadi Petrus itu sebagai pemegang kunci itu adalah makna yang sangat dalam. Bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu diteruskan oleh Petrus dan para rasul. Sama dengan Abraham. Abraham adalah yang dipilih oleh Yesus, yang dikenal oleh Abraham sebagai YHWH, Yahweh, Tuhan, Allah, Sang Halik, ya apapun sebutannya ya. Abraham ini sebagai bapak orang beriman. Maka kalau kita baca kitab Kejadian ya, selalu berbicara tentang panggilan dan janji Tuhan. Yang pertama adalah tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini sebenarnya bukan tanah di Kanaan, ya, tetapi secara fisiknya Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan sebagai milik bagi keturunan Abram untuk di dunia. Tetapi sesungguhnya Yerusalem baru itu adalah Firdaus atau kerajaan surga itu. Itulah yang diberikan Allah dan hanya melalui Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kemudian berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati, yang menjadi dasar dari janji keselamatan yang lebih luas termasuk kedatangan Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka siapa yang mengutuki, ya, ini selalu dipakai oleh Israel ya. Karena dia selalu kuat dalam kitab Kejadiannya. Siapa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Kalau kita baca dengan sesama, sebenarnya Abraham atau Abraham. Maka tiga agama besar yang ada di dunia ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutukan. Kalau dia tidak mengajarkan ajaran cinta kasih. Lalu keturunan yang banyak. Jadi keturunan Abraham itu dari keturunan Yahudi, keturunan Kristen, keturunan Islam. Sekarang coba di total Yahudi mungkin jumlahnya ya puluhan juta. Katolik 1,4 miliar ditambah dengan Kristen yang lain. Bisa jadi totalnya ya bisa 3 miliar. Tambah Islam ya kan 1 miliar lebih. Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan? Ini adalah titik awal dari perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abram yang kemudian diberi nama Abraham. Jadi apapun yang keluar dari Abraham, sama seperti Musa dari keturunan Lewi. Musa itu orang Lewi. Memang Lewi juga leluhurnya itu membunuh, tetapi diampuni Allah karena dia merasa terhina, adiknya Dina diperkosa oleh suku sebelah. Lalu Musa juga dia membunuh orang Mesir. Lalu akhirnya dia harus ya
menjadi musafir dan akhirnya ketemu, ya, diangkat oleh Iman Yitro. Nah, Iman Yitro ini dari keturunan Midian, ya. Median ini anak dari Abraham, ya, dari Ketura. Jadi circle-nya itu ya situ-situ saja sebenarnya, ya. Jadi ketika misalnya anak dari Abraham itu Ismail, kemudian ya anak yang paling utama ya adalah Ishak, ya. Kemudian ada Midian, ada ya beberapa lagi, ya, dari keturunan Ketura itu ada 8, ya. Akhirnya ya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikutnya perjanjian dengan Tuhan, ya. Perjanjian dengan Tuhan itu luar biasa. Maka selalu kalau dalam doa-doa itu kita katakan perjanjian Tuhan itu kekal abadi selamanya. Lalu janji tentang keturunan. Nah, dalam Kejadian 17 Tuhan mengubah nama Abraham menjadi Abraham yang berarti bapa banyak bangsa. Jadi banyak bangsa. Tuhan berjanji bahwa Sarah, istri Abraham yang pada waktu itu sudah lanjut usia, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ini adalah janji yang tampaknya mustahil, tapi Tuhan menegaskan bahwa janjinya akan digenapi. Jadi Yesus Kristus itu keturunannya jelas, ya. Kita tahu kalau dari Abraham, ala Ishak, ala Yakub, ya teruslah dia. Ya. Dari Yehuda yang memperistrikan Tamar, sebenarnya Tamar itu menantunya, ya. Dari Peres, ya. Lalu terus nanti ke Daud, ya. Daud dari Isai. Ya, Daud sebenarnya melakukan sesuatu yang jahat, tetapi karena berkat dari Abraham, ala Ishak, ala Yakub, Yakub penipu diganti Israel, ya, supaya dia tidak lagi menjadi penipu, dan akhirnya berkat itu turun kepada kita. Lalu pengorbanan Ishak. Nah, dalam kitab Kejadian ini sebenarnya bukan simbolisasi. Penggenapan janji Tuhan itu terjadi kepada Yesus Kristus. Tetapi Abraham diuji imannya dengan mengorbankan Ishak. Pengorbanan Ishak itu akhirnya diganti dengan, ya, anak domba, ya. Dalam Kejadian 22 di mana Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta dia untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, Abraham meskipun penuh kasih kepada anaknya mematuhi perintah Tuhan dengan bersedia mengorbankan Ishak. Penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal. Dan ingat, Ishak itu tunggal, ya. Namun pada saat terakhir Tuhan menghentikan Abraham dan memberikan domba sebagai pengganti korban. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan ketaatan Abraham yang luar biasa, tetapi juga menjadi simbol dari pengorbanan yang lebih besar di kemudian hari dalam tradisi Kristen, yaitu pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kisah ini juga mengungkapkan keyakinan Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan dan menegaskan hubungan yang erat antara iman dan tindakan dalam mengikuti kehendak Tuhan. Jadi Abraham ini, maka kalau kita membaca, ya, kisah orang kaya dan orang miskin Lazarus itu menegaskan bahwa yang dimaksud itu adalah kematerian di dunia ini adalah sia-sia. Karena belas kasih Allah lah yang akan diberikan kepada orang yang setia sampai akhir. Ya. Bahkan, ya, Lazarus itu kan begitu miskinnya sampai anjing ya diberi makan oleh orang kaya itu. Dan orang kaya itu masih ada 5 saudara katanya. Ya, ada kitab-kitab Tuhan di situ. Ya, silakan baca lah. Bahkan sampai Abraham, jika ada orang yang mati dan bangkit, ya belum tentu saudara-saudaramu percaya katanya. Jadi kitab Kejadian ini, ya, merupakan suatu kisah yang nyata dan janji Tuhan itu nyata. Berikutnya adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Kitab Kejadian menekankan pentingnya, ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham.
Lalu pewarisan berkat dan kisah akhir hidup Abraham. Jadi berkat. Jadi kita tahu Abraham dikenal sebagai bapak iman dan kisahnya menekankan bagaimana Tuhan setia pada janjinya. Bahkan ketika Abraham menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, dia terus mempercayai Tuhan. Pada akhir hidupnya Abraham meninggal dengan usia yang sangat lanjut dan dimakamkan di gua Makpela bersama istrinya Sarah. Nah, lihat bagaimana kesetiaan Abraham itu terhadap istrinya. Kejadian 25 ayat 7 sampai 10. Makanya Sarah itu dibilang tidak penyabar karena dia menyodorkan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya melanggar firman Tuhan itu sebenarnya Abraham tidak mau ikuti, tetapi karena Sarah adalah berkat dari Tuhan yang diberikan kepadanya, ya dia mengikuti saja apa kehendak istrinya. Tuhan Allah tidak pernah menyalahkan Abraham. Justru Tuhan Allah itu menegur Sarah yang menertawai Allah karena Allah setia. Tapi Sarah akhirnya bertobat karena Ishak yang dikandungnya. Jadi Abraham adalah tokoh yang sangat penting dalam kitab Kejadian. Karena kisah hidupnya mencerminkan tema utama tentang iman, ketaatan, dan perjanjian dengan Tuhan. Itu dia, iman, ketaatan, dan perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketaatan itu itu keutamaan yang harus dimiliki semua orang Kristiani. Dan semua orang Yahudi pun memiliki ketaatan itu. Karena sia-sialah kita beriman tapi kita tidak taat. Sama seperti sekarang misalnya. Jumlah yang hadir ya mungkinlah 15, 20. Orang yang taat, di luarnya taat dia tetap taat. Tapi kalau yang tidak taat ini, dia memiliki iman tetapi imannya dikubur seperti talenta tadi itu. Nah, ini persoalan Dan perjanjian dengan Tuhan. Jadi janji Tuhan itu akan digenapi ketika kita taat, setia sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Itulah yang dicontohkan oleh Rabuni, artinya guru. Jadi ketaatannya. Maka para murid Yesus itu rata-rata tidak layak disalib sama dengan Yesus. Petrus minta disalib terbalik, Lalu tiba-tiba orang yang bukan Kristen bilang itu salib Dajjal. Nah, ini susah juga mau menjelaskannya. Karena kalau tidak ada iman, ini susah menjadi pengikut Kristus. Nah, kita jelaskan jungkir balik pun susah tetapi nanti dengan belas kasih Allah mereka pasti mengerti. Andreas salibnya X kan begitu. Jadi yang ada salib-salibnya itu. Mengapa sih sebenarnya? Jadi ada pastor yang dia ini pastor eksorsis. Dia berdialog dengan iblis Jadi iblis itu paling takut dengan salib. Walaupun salib belum diberkati. Salib itu menyakitkan bagi iblis. Jadi bagi kita tahu kalau orang takut dengan salib seperti itulah. Tidak bisa. Jadi jangan biarkan salib itu tidak terpajang di rumah, tidak terpampang di ruang tamu, atau bahkan kita menganggap salib itu hanya sebagai palang biasa. Tidak. Salib yang ada korpusnya itu. Dan ini merupakan hal yang penting, yang utama. Jadi Abraham menjadi contoh bagi umat beriman dalam kedua tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam tradisi Kristen, Abraham dianggap sebagai teladan iman yang setia dan kisah hidupnya sering dikutip dalam Alkitab untuk menggambarkan pentingnya percaya dan taat kepada Tuhan meskipun tidak selalu melihat jalan yang jelas di depan. Abraham selalu percaya. Bahkan Abraham yakin Lot, keponakannya, istrinya dan 2 anaknya diselamatkan karena ada 4 orang bayi di situ. Karena tawar-menawar kan, 50, 40, 30, 20, 10. Dan dialog itu mengungkapkan bagaimana Abraham itu sangat taat dengan Allah. Dia berdialog itu, dia tahu bahwa Allah itu penuh belas kasih. 4 orang pun diselamatkan, walaupun 1 orang pun akhirnya juga tidak percaya dengan firman dan sabda Tuhan, menoleh ke belakang jadi tiang garang. Sebagai tanda atau sikap hidup bahwa kita suka menoleh ke belakang itu berarti kita akan menjadi sia-sia saja. Nah itu.
Jadi belas kasih Allah itu begitu luar biasa. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita melihat